Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. di-on-kan videonya. Video silakan di-on-kan terlebih dahulu. Nah, kan kelihatan sih Mbak Nisa, Mas Danang. Ya, udah kelihatan ya beberapa ya. Oke. Sambil menunggu teman-temannya hadir, dari total 27 sudah ada 22 yang sudah join di kelas. Silakan teman-teman presensi di V-Class terlebih dahulu. Dari 22 mahasiswa ini silakan presensi di V-Class. Oke, marilah perkuliahan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 September 2021, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, dengan membaca Bismillah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita saling sharing, saling berdiskusi untuk memperoleh ilmu, ya. Jadi ilmu tidak hanya berasal dari saya, tapi bisa juga berasal dari teman-teman. Oke, materi sudah Ibu up di V-Class, teman-teman bisa mendownloadnya, ya. Sudah Ibu up di V-Class semalam ya, kalau tidak salah, bukan semalam ya, kemarin sore sudah saya up. Nah, kalian bisa download, kemudian bisa dipelajari malamnya dan paginya. Nanti kita hari ini tinggal ke pembahasan. Caranya seperti itu ya. Jadi materi-materi yang sudah saya up satu hari sebelumnya silakan dipelajari dulu, paginya didiskusikan bersama. Nah, untuk pembelajaran offline kemarin Mbak Sania sudah Sania ya kalau nggak salah ya, sudah japri saya menanyakan tentang Bu, kita offline-nya kapan. Nah, ini saya informasikan dulu ya ke teman-teman. Untuk offline-nya insya Allah bisa dilaksanakan minggu depan dengan catatan bagi teman-teman yang sudah vaksin tahap 1 dan 2. Diutamakan yang tahap 2. Kalaupun yang lebih banyak itu di tahap 1, nanti total kalian kan 27. 27 bisa offline itu kan separuhnya. Ya, berarti sekitar berapa itu? 14 ya. 13 14 ya ibaratnya, 13 14. Jadi nanti kita bagi. Caranya bagaimana sih, Bu? Caranya minggu depan yang offline itu saya batasi 13 dulu dengan catatan masing-masing sudah vaksin tahap 1 atau tahap 2 gitu ya. Yang sudah vaksin 13 nanti saya batasi, kita ketemu di kampus, kita pembelajaran di kampus. Nah, separuhnya yang 14 itu tetap di online semacam ini. Jadi nanti saya ngajarnya yang separuh ada di kelas, separuhnya ada di sini gitu. Nah, nanti selanjutnya Bu, kami yang online kapan offline ya Bu? Nah, gantian ya, gantian. Yang minggu besok itu sudah online, berarti gantian temannya. Minggu berikutnya nanti yang online ganti offline. Semacam itu, kita rolling. Kita rolling semacam itu. Oke ya. Jadi saya mulai insya Allah adalah minggu depan. Nanti silakan Mbak Sania selaku koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia nanti menghubungi saya kembali, mengingatkan kembali. Itu ya. Itu untuk teknisnya. Oke. Untuk ruangannya di mana, Bu? Ruangannya nanti kita menyesuaikan. Kalau di V-Class kan ruangan kita tertera di ruang berapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Kalau di V-Class kita kan terteranya di ruang V10 ya. Oke. V10 itu kan lab ya. Biasanya tuh sering dikunci ya. Jadi nanti kita ya cari ruangan yang lain. Nah, nanti sehari sebelum silakan koordinatornya atau salah satu temannya survei ya, survei ruangan yang kosong yang tidak digunakan sebagai perkuliahan. Jadi malamnya nanti kalian konfirmasi misalnya Bu untuk besok pagi yang kosong itu misalnya ruang V6. Nah, nanti kita bisa menggunakan ruang V6. Jadi kita cari ruangannya itu tidak kayak tahu bulat ya, digoreng dadakan. Kalau tahu bulat sih digoreng dadakan enak ya, masih hangat-hangat, enak dimakan. Tapi kalau kuliah disiapkannya dadakan, nanti kita kan kepotong waktu. Ya, kita harus nyari ruangan dulu. Kalau misalnya sudah dapat, saya juga harus menghidupkan laptop, persiapan itu. Nanti waktunya kan terpotong terlalu banyak. Ya, jadi kita juga harus efisien waktu. Itu ya. Jadi nanti koordinatornya silakan mencari ruangan yang
kosong untuk hari Selasa. Biasanya V6 tuh kosong biasanya. Tapi kadang di depan ruangan itu sudah ngantri banyak mahasiswa. Mereka nanti langsung masuk biasanya seperti itu. Nah, ruangan yang kosong lagi itu biasanya di lantai 3 biasanya. Jadi alternatifnya pakai lantai 1 atau lantai 3. Kalau V10 itu biasanya ditutup karena itu adalah lab gitu ya. Oke, itu informasi terkait dengan pelaksanaan prakteknya untuk minggu depan ya. Tapi kalau teman-teman yang online sih tenang, masih di rumahnya masing-masing lewat Maya semacam ini. Oke ya. Nah, eh, tinggal 2 mahasiswa yang belum join ya. Saya absen dulu untuk teman-teman. Sudah bisa absen saya di V-Class. Sebentar. Ini pertemuan keempat. Oke. Muhammad Hafizul Anam, ada apa belum? Hadir, Bu. Hadir, kamu belum absen ya. Ini yang lain sudah ini sih ya. Oke. Saya cek aja yang belum absen. Lela Isfania. Ada Lela? Belum ada. Rafif Nur Hidayah? Rafif? Ada, Bu. Ada ya. Barusan absen ya. Oke, udah. Kemudian Auliani. Auliani ada? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Eko Wahyu Diantoro. Ada? Belum ada ya. Berarti yang belum ada tadi Eko ya. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu untuk pertemuan keempat kita. Ya, sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, siapkan alat tulis kalian. Kita akan bahas materi yang keempat minggu yang lalu berkaitan dengan huruf ya. Teman-teman saya minta untuk mempelajari dan ada soal saya minta untuk dikirim ke email ya. Beberapa sudah saya koreksi. Hari ini kita lanjutkan ke kata. Oke ya. Untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini sebagai dasar atau pijakan kalian ketika nanti semester berikutnya memperoleh mata kuliah karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Ini sebagai pijakannya, ya. Dasar dari teman-teman nanti menyusun karya ilmiah itu harus menguasai strukturnya atau tata bahasa, di antaranya ya keejaannya. Ini sangat penting karena apa? Karena karya ilmiah itu kan karya yang sifatnya kan resmi ya, formal ya. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku, ya ini sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam penggunaan kata, huruf, kemudian nanti ada angka, ada bilangan, kalimat efektif dan sebagainya itu harus tepat. Jika tidak tepat memilih misalnya kata ya, itu nanti akan berpengaruh pada penulisan karya ilmiah yang kalian buat. Jadi ini sebagai dasarnya. Kalau teman-teman sudah mampu memahami Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, maka ketika menyusun karya ilmiah itu kalian tidak mengalami kesulitan. Bagaimana sih caranya membuat kalimat yang efektif? Nanti kan ada ciri-cirinya, ya. Karena karya ilmiah itu kan ilmiah itu bisa dibuktikan to the point, tidak bahasa yang dipergunakan tidak bertele-tele, langsung ke pokok pembahasannya. Jadi ketika menyusun harus memilih kata agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, bagaimana sih? Nah, caranya ya ada beberapa hal. Nanti ya kita menyeberang sedikit, yakni memilih kata jangan yang bersinonim. Misalnya agar kok agar ya, misalnya ada kata
Yang bersinonim sama, oh ya, bisa dan dapat. Bisa dan dapat itu kan dua kata yang bersinonim, ya kan? Bisa kan sinonimnya adalah dapat. Nah ini ketika menyusun karya ilmiah tidak boleh digunakan dalam satu kalimat yang sama. Karena apa? Ada penghamburan kata. Penghamburan kata pada apa? Pada tataran kata bersinonim. Nah itu harus kalian pahami. Meskipun sepele, tetapi kalau dasarnya ini kalian kurang atau belum memahami, maka akan berpengaruh dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini dasarnya. Oke. Nah, sekarang untuk materi kata ada 3 pembahasan, ada subnya, yakni pengertian, fungsi, dan jenis-jenis. Nah, untuk jenis-jenis kata, sebenarnya itu ada banyak, tetapi yang saya bahas di sini itu nanti ada 2 jenis. Kalau teman-teman nanti bisa menyebutkan jenis kata itu ada ragam bahasa baku, kata baku, dan tidak baku. Itu juga masuk ke sini. Jadi menyusun karya ilmiah itu juga harus menggunakan kata yang baku. Bikin sama buat, yang baku yang mana? Oh, buat. Berarti kita menggunakan kata buat, bukan memilih kata bikin. Nah, terlepas dari kata baku dan tidak baku, itu nanti yang saya bahas di sini untuk jenisnya itu ada 2, kata berdasarkan kelas dan kata berdasarkan proses pembentukannya. Nah, itu yang akan saya bahas ya. Untuk yang lainnya nanti teman-teman bisa mencari materinya di internet atau mungkin di buku ini ya, kamus bahasa Indonesia itu ada ya. Di halaman paling belakang itu ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tentunya kalian mencarinya yang sudah disempurnakan, yang edisi, jangan yang jadul ya, karena ada beberapa cetakan. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari kata. Ya, kata. Ini ada misalnya ya, ada beberapa kata, misalnya ada 2 kata. Yang termasuk kata itu yang mana sih? Apakah semua kata rangkaian dari huruf ya, itu bisa kita sebut sebagai kata? Ternyata tidak semua rangkaian huruf itu bisa kita kategorikan sebagai kata. Ada beberapa persyaratan yang mengharuskan rangkaian dari huruf itu bisa disebut sebagai kata. Nah, apa sih? Nah, di sini kata itu memang betul satuan bahasa terkecil yang ini dia memiliki arti ya. Kemudian dia mampu menggambarkan konsep dalam pikiran. Itu yang disebut dengan kata. Jadi, jika kalian menemukan rangkaian huruf tetapi tidak memiliki makna dan tidak menggambarkan konsep, itu kita tidak bisa menyebutnya termasuk kata, ya. Misal, saya punya rangkaian huruf, misalnya ini aja yang pertama, kemudian yang kedua misalnya, oke. Saya punya dua rangkaian huruf. Ya, kita sebutnya huruf dulu, rangkaian huruf ya. Ada DI, ada BA, ada BA, dan TU, ya kan. Nah, 2 rangkaian huruf ini, apakah semuanya ini termasuk kata? Nah, kita lihat kembali ke konsep dari kata itu tadi. Tadi konsepnya apa? Memiliki arti. Yang kata yang pertama ini, rangkaian kata yang pertama ini, huruf maaf. Ini apakah memiliki arti ataukah tidak? Di. Punya arti tidak menurut kalian? Punya arti enggak? Ayo, jangan diam. Diam ini apa maknanya ini kalau diam-diam saja ya. Ini termasuk kata apa tidak untuk nomor 1? Di. Dia memiliki arti tidak? Iya, Bu. Tidak. Oke, itu menurut Rafif katanya tidak. Dia tidak memiliki arti. Kalau yang kata kedua, nomor 2 ini kata atau bukan? Bukan, Yang Bu. bukan. Bukan Kata. kata. Oh, ada yang jawab bukan, ada yang bilang kata. Mbak Lela jawabnya kata. Oke ya. Nah, untuk menganalisis nomor 1 dan 2 ini, kita kembalikan lagi ke konsep awal dari kata itu sendiri. Di sini saya beri tebal ya. Tebal ini saya berikan penekanan. Ya, kata yang saya beri penekanan untuk
sistem cara yang kemarin ya, yang puebi huruf, kata-kata penting, istilah penting, atau kalimat penting itu bisa dicetak tebal ya, salah satunya ya kemarin ya. Nah ini saya beri cetak tebal karena ini adalah fokusnya yang saya anggap penegasannya, yakni memiliki arti dan menggambarkan konsep dalam pikiran. Kalau saya ubah, oke, ini yang ketiga wes, gampang gini aja. Ini daripada nyempel-nyempel tak buat kayak sendiri. Bentar. Ini nomor 3-nya misalnya ada dimakan. Kalau kita bandingkan dengan nomor 1 dan nomor 3, yang jelas konsepnya itu yang 1 atau yang ketiga? Dimakan yang ketiga ya? 3, Bu. 3 ya, dimakan di sini artinya apa toh? Dimakan? Dimakan, Bu. Ya. Apa dimakan? Kata kerja itu. Kata kerja, oke, langsung nyambungnya ke kata kerja ya. Oke, kalau berdasarkan kelas kata, dia termasuk kata kerja, memiliki melakukan suatu pekerjaan, yakni apa? Makan, ya kan? Ada objeknya dimakan, misalnya roti, roti dimakan, berarti kan eh, melakukan suatu pekerjaan, intinya kan gitu, ya kan? Memakan itu tadi. Tapi kalau di yang nomor 1, kalau bentuknya semacam ini, kita kan tidak tahu di sini itu maknanya apa sih? Kalau misalnya di rumah ya jelas itu menunjukkan lokasi, tapi kalau hanya di saja berarti kan tidak memiliki makna. Nah, berarti untuk nomor 1 ini kita tidak bisa menyebutnya itu kata karena dia tidak memiliki arti dan tidak bisa menggambarkan suatu konsep. Bandingkan dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Yang jelas tadi nomor 3. Di tadi artinya apa? Kalian tadi menjelaskan. Itu termasuk kata kerja, Bu, melakukan suatu pekerjaan yakni makan. Oh, berarti ada artinya, ada maknanya. Nah, kemudian berarti nomor 3 ini termasuk kata, ya kan? Ini termasuk kata. Karena memiliki arti dan menggambarkan suatu konsep. Nah, sekarang yang nomor 2. Batu. Batu ini mendengar kata batu, apa yang kalian pikirkan? Benda. Benda. Benda yang bagaimana? Nek batu. Keras. Keras ya kan, benda yang keras. Itu batu. Berarti kalau kalian mendengar rangkaian huruf dari nomor 2 ini terus kalian bisa mengartikannya, kemudian bisa memberikan suatu pengertian. Oh, berarti nomor 2 ini termasuk kata. Karena apa? Tadi memiliki arti dan bisa menggambarkan konsep. Kalian bisa menjelaskan. Kalau di sini kan kalian tak tanya apa sih makna dari huruf di ini, kata suku kata di ini misalnya. Kalian pasti bingung di apa Bu? Rana arti kecuali di situ ditambahi dengan kata misalnya rumah atau mall, itu baru jelas Bu, di mall. Berarti kan itu menjelaskan suatu tempat. Nah, tapi kalau hanya semacam ini, dia berdiri sendiri semacam ini, tidak mendapatkan tambahan kata lagi, maka ini tidak ada artinya Bu, berarti ini bukan kata. Nah, kalau nomor 2, tadi saya tanya, batu, apa sih itu batu? Kalian langsung bisa menyebutkan, kata benda Bu, dia termasuk benda. Benda yang bagaimana? Benda yang keras. No, berarti ada maknanya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan 3 nomor ini yang termasuk kata adalah nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan nomor 1 itu bukan termasuk kata. Oke, bisa dipahami konsep dari kata di sini? Bisa? Nah, kalau bisa berarti kalian sudah mampu nanti membedakan ini termasuk kata ataukah bukan. Ya, misalnya lagi ada, ini tak delete aja. Misalnya ini pakai kata yang. Wah, masih merah lagi ya. Ini yang. Ya kan? Kemudian ini yang pertama, yang kedua misalnya untuk yang ketiga misalnya ini gampang, guys. Ya, gampang sekali ini.
Ya, ada 3 lagi. Yang pertama yang, kedua untuk, dan yang ketiga rumah. Dari 3 yang saya tampilkan ini, ya, mana yang memiliki makna? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor Nomor 3, Bu. Nomor 3 3. ya, oke Nomor 3. 3, Bu. Saya menyebutkan rumah, kalian pasti langsung mudeng rumah. Rumah kuwi ya ada gentengnya, Bu, ya kan? Tempat Ada tinggal, Bu. tiang, tempat tinggal. Nah, lebih Iya, tepatnya ke Bu. tempat tinggal. Tempat tinggal bagi siapa sih? Oh, bagi manusia. Nah, berarti Pemilik kan langsung rumah. apa? Apa, Nang? Pemilik rumah. Langsung memiliki arti. Oke, Makna. ya, jadi seperti itu ya. Langsung paham. Wah, rumah itu ya tempat tinggal, Bu. Eh, bangunan, ya kan? Bangunan yang ditinggali, ya kan? Tapi kalau untuk nomor 1 dan 2, yang untuk apa itu ya? Kalau ada lanjutannya sih kita bisa mengartikan, misalnya yang cantik, oh, yang pintar, oh berarti menjelaskan, oh dia itu loh yang pintar. Ya kan? Tapi kalau hanya yang ada untuk, nah tidak ada kelanjutan kata yang menyertai di belakangnya, dia tidak bermakna sama sekali, maka itu bukan termasuk kata. Ini nanti kategorisasinya disebut dengan tata tugas. Nanti ya, nanti kita nyerempet ke sana. Ya, jadi 1 dan 2 itu termasuk kata tugas. Kata tugas itu nanti jenisnya ada banyak, ada preposisi, ada artikula, kemudian ada interjeksi. Nah, itu masuknya kata tugas. Nah, untuk kata tugas dalam penulisan judul, nah saya masuk ke situ dulu juga. Dalam penulisan judul dia tidak menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, kata pertama itu. Misalnya, saya mau membuat judul ya. Judulnya itu buat karangan apa ya? Apa kira-kira? Mau buat judul apa kalian? Bebas. Bebas. Apa? Apa kira-kira? Sumbang ide? Judulnya bebas. Boleh judul penelitian, boleh judul buat cerita misalnya. Apa? Misalnya kasih. Nah, misalnya ini. Kayak ini tak gawe ini aja dulu. Misalnya ini judul sebuah cerita, ya. Di sini ada kasih yang berujung nestapa misalnya. Karena ini cerita ya tidak ada judul, tidak ada titik ya, tidak ada tanda baca titik. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, kalau itu termasuk kata, maka huruf pertama pada masing-masing kata dia menggunakan huruf kapital. Contohnya ada kata kasih, berujung dan nestapa. Nah, untuk yang di sini itu kan termasuk kata tugas, ya. Kata tugas maka yang di sini tidak menggunakan huruf kapital pada kata pertamanya. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Jadi nanti kalau buat judul harus tahu mana yang menggunakan huruf kapital dan mana yang tidak. Nah, semacam itu, ya. Ini kita nyebrang ke penulisan judul, oke. Nah, sekarang untuk pengertian kata sudah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan ke fungsi dari kata. Ya, fungsi dari kata. Fungsinya untuk apa sih? Ya ini tadi, melambangkan konsep dalam pikiran. Itu fungsi dari kata. Jadi, apa yang ada di pikiran kita tentang suatu kata tadi itu, kemudian kita ucapkan, nah itu yang sesuai, nah itu fungsi dari kata. Contohnya gini aja, lihat ke gambar ini. Kalian ketika melihat gambar ini, ya kan, mesti kan otak kalian akan berpikir, ini gambar apa sih? Ini gambar apa sih? Nah, pasti kalian akan menyebutnya pertama kali adalah bilangnya adalah sapi. Terus langsung bilang sapi. Tidak mungkin ini gambar gambar kerbau, ya kan? Ada yang keliru dengan otak kalian kalau ini menyebutkan kerbau, apalagi ini menyebutkan ayam. Wah, keliru lagi, ya kan? Oke ya. Nah, berarti kalian tahu ini lambangnya apa, ya kan? Kemudian otak kalian bekerja, setelah itu apa yang ada di otak diucapkan. Muncullah beberapa kata. Misalnya, ini apa sih? Oh, ini sapi. Ya, betul, ini memang sapi. Tapi sapi itu kan ada banyak jenisnya. Nanti bisa kalian lengkapi lagi. Kalau dilihat dari coraknya, ini kira-kira sapi apa ya? Ada warna hitam sama warna putih. Sapi apa ini?
Penghasil susu. Penghasil susu atau sapi perah, ya kan? Tidak mungkin ini sapi pedaging. Kalau pedaging warnanya itu coklat ya, biasanya ya coklat. Nah, atau yang putih polosan gitu ya. Oh, berarti ini sapi, dia penghasil susu. Oke. Nah, sapi itu kategorinya apa sih? Oh, hewan. Oh, ada double ya. Ini kategorinya hewan hewan apa sih? Berkaki 4 misalnya. Atau mungkin ini kalau dilihat dari makannya, dia termasuk pemakan rumput. Pemakan rumput itu termasuk hewan apa namanya? Ruminansia, Bu. Iya, ruminansia itu nama latinnya. Pas ya kan jurusan biologi harusnya tahu ya nama latin dari ini hewan sapi ini apa. Nah, oke ya. Jadi dari gambar satu ini ternyata bisa memunculkan banyak sekali kata yang dihasilkan. Ya, bervariasi. Tentunya kata yang muncul itu ya ada keterkaitannya dengan gambar ini. Tidak asal-asal menyebutkan. Nggak boleh ini disebutkan, ini ayam Bu. Ayam dari mana? Ayam dari Hongkong ya? Oke ya. Sejak kapan ayam ada kakinya 4? Nah, kan semacam itu. Oke ya. Ini difungsi dari kata. Nah, sekarang kita main-main dulu ya. Kita main-main dulu dengan gambar. Oke ya. Biar kalian nggak terlalu sepaneng. Ada 3 gambar. Gambarnya berbeda. 3 gambar ini berbeda. Nah, dari 3 gambar ini, untuk gambar yang pertama nanti bisa memunculkan beberapa kata yang ada di pikiran kalian berkaitan dengan gambar ini. Kita fokus ke gambar yang pertama dulu. Ya. Kata apa yang muncul ketika melihat gambar ini? Korupsi. Korupsi, ya. Langsung ya, kita sama-sama bilang itu korupsi. Ya, tidak mungkin ini pekerja kantoran. Ya memang pekerja kantoran memang benar ya. Tapi kok ada yang aneh Bu, di situ tangannya diborgol, ada uang di samping. Oh berarti jelas sekali ini adalah Koruptor. korupsi itu tindakannya, ya kan. Kemudian orangnya itu kita sebut dengan koruptor. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira kata yang muncul melihat gambar ini? Apa? Tahanan. Tahanan. Oke, tahanan bisa. Kemudian apa lagi? Ditangkap. Oke, karena diborgol kan. Oke, ditangkap. Kayaknya masih ada lagi deh. Apa kira-kira satu lagi? Masuk penjara, Bu. Apakah sudah masuk penjara? Ya bisa sih ditangkap terus masuk penjara. Wow, ada banyak ya ternyata. Ada lagi deh? Terdakwa. Terdakwa, oke. Terdakwa. Wah, oke. Kita batasi dulu ya. Kita batasi ini dulu aja. Jadi satu gambar ini ternyata memunculkan ada 1, 2, 3, ada 6 ya. 6 kata. Meskipun kalau tak lanjutkan pasti ada banyak sekali kata yang muncul dari gambar ini. Oke ya. Ini tidak ada yang menyimpang ya. Ada korupsi, ya. Ini koruptor orangnya, ini diborgol berarti berkaitan dengan tahanan, ditangkap, kemudian masuk penjara. Statusnya mungkin yang pertama adalah terdakwa. Nanti kalau terbukti menjadi tersangka. Oke. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar kedua. Kata apa yang muncul melihat gambar kedua? Pemenang, Bu. Pemenang. Kemudian apa lagi? Wanita Langsung wanita cantik. Wanita cantik atau apa ini lebih tepatnya? Putri Indonesia. Iya, Putri Indonesia. Oke, ini bisa. Sopo mau langsung muni cantik ya. Cowok lagi suaranya, yo normal. Normal ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Setelah dia pemenang, ada wanita cantik atau Putri Indonesia, apalagi? Mendapat mahkota, Bu. Mahkota gitu aja ya. Iya, Bu. Mahkota. Kemudian apa? Sama satu aja, wes. Pemenangnya dari Jawa Timur. Weh, langsung Jawa Timur ya. Oke. Jawa Timur. Oke ya. Karena kita lihat adalah ada selempangnya Jawa Timur. Nah, ini ya. Ini ada pemenang, ada wanita cantik. Nah, selain cantik, untuk menjadi seorang pemenang kan tidak hanya cantik tok ya modelnya ya. Ada juga nanti cerdas juga bisa kita masukkan.
Ini ajang apa sih? Oh, ajang pemilihan Putri Indonesia. Pemenangnya biasanya dapat apa toh? Oh, ini secara simbolisnya memperoleh mahkota. Dan siapa pemenangnya? Oh, dari Jawa Timur. Ya, udah bisa. Dan terakhir paling gampang. Ini pasti tidak akan salah menyebutkan. Apa ini? Ayam apa? Ayam apa? Ayam betina. Teori, Bu. Pite horen, bahasa Jawane ya. Pite horen ya. Aduh, bos ayam keluar ini ya. Oke, ini adalah ayam betina atau bahasa Jawane atau kalian bisa nyebutnya adalah ayam horen ya, pite horen. Apa betul ini pite horen? Horen warnanya putih, Po? Enggak ya? Enggak. Horen warnanya apa? Coklat kan kalau tidak salah. Coklat, Bu. Kalau horen kan kita ambil daging ya, nggak salah ya horen kita ambil dagingnya ya. Telurnya sudah kayak udah bertelur ya kalau horen ya. Ya kalau ini selain ayam betina, apalagi nih? Bertelur. Oke, bertelur. Oke, kemudian Berkaki 2. berkaki 2. Hei, berkaki 2 itu tidak hanya ayam, nanti yang muncul bisa itik, bisa bebek. Ya. Entok. Nah, ini apa ini kira-kira yang lebih ini aja, lebih spesifiknya dari gambar ini? Warnanya putih. Warna putih. Berwarna putih. Berkokok, Bu. Berkokok. Oke, ya ayam betina berkokok ya. Yang lebih ini lagi apa kira-kira? Ini termasuk binatang apa ini? Ayam. Ayo biologi lo ya. Biologi raiso nyebut ke ya. Jangan-jangan. Omnivora. Omnivora bisa, omnivora. Kalau dari kategori jenis makanan ya. Kalau ini jenis binatangnya namanya apa? Ayam. Unggas. Nah, berarti kalian nggak salah masuk jurusan biologi ya. Tahu, ini adalah unggas. Nah, unggas kan ada banyak sekali jenisnya. Nah, salah satunya adalah ayam ini tadi. Oke ya. Bisa ya kalian menjelaskan konsep gambar ini. Nanti muncul beberapa kata yang mendeskripsikan atau menggambarkan dari lambang-lambang gambar yang saya tampilkan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan ketiga. Oke. Yang ketiga ini tadi jenis kata ya. Saya sudah menjelaskan tadi jenis kata yang kita pelajari hari ini saya batasi 2 berdasarkan kelas dan yang kedua adalah berdasarkan proses pembentukannya. Kalau jenis kata yang lain sih tadi sudah saya singgung ada kata baku, tidak baku. Itu termasuk kata juga ya. Nah, untuk kelas kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 6 ya, ada 6 kelas. Ada kata benda atau nomina, kata kerja, verba, kata sifat, adjektiva, kemudian kata ganti, adverbia, pronomina, kata keterangan itu adverbia, kata bilangan itu numeralia, dan yang terakhir adalah kata tugas. Kata tugas itu intinya ya kata yang memiliki makna gramatikal tidak memiliki makna leksikal, itu kata tugas. Nah, kalau makna leksikal itu kan definisi dari kata itu tadi. Ya, kata tadi kan memiliki makna, menggambarkan suatu konsep itu namanya makna leksikal. Sedangkan kalau untuk kata tugas dia bermakna gramatikal. Memiliki makna jika melekat dengan kata leksikal. Ya, contohnya saya kalau dari belakang dulu ya, enggak apa-apa ya. Tanggung soalnya ya. Nah, ini kata tugas ini contohnya ada tadi sudah saya jelaskan ada preposisi atau kata depan ya. Kata depan contohnya apa aja? Yang termasuk kata depan? Di, ke, iya. Dari. Oke ya. Itu preposisi atau kata depan ya, di, ke, dari, daripada, kepada itu masuknya preposisi. Nah, selain preposisi, jenis kata tugas berikutnya itu ada kata sandang atau artikula. Oke ya, kata sandang. Bu, kata kok pakai sandang ya, Bu ya? Iya, contohnya apa sih yang termasuk kata sandang? Nah, ada si,
ada sang, ya. Contohnya misalnya ada si kancil, si lela, sang diva. Nah, itu termasuk kata sandang atau nama atau istilah dalam bahasa Indonesia disebut dengan artikula. Beda dengan artikulasi ya. Kalau artikulasi kan pelafalan. Kalau artikula itu namanya adalah kata sandang. Kemudian jenis yang ketiga itu ada konjungsi. Konjungsi itu nama lainnya apa? Kata apa? Kata hubung. Iya, kata hubung ya. Berarti dia menghubungkan dua klausa atau lebih. Ya, ada misalnya yang gampang ya ada dua klausa ya. Kalau itu kedudukannya setara, berarti kita pilih konjungsinya adalah penambahan. Misalnya, selain penambahan ada juga pemilihan, ada juga pertentangan. Nah, itu konjungsi ya, konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, ada subordinatif, antar paragraf, antar klausa. Nah, itu beberapa jenis konjungsi di SMA, SMK pernah dipelajari ya, pernah dipelajari. Oke ya. Kemudian selain ada kata konjungsi, ada juga tadi interjeksi. Interjeksi itu adalah kata seru. Kata seru berbeda dengan kalimat seru. Nah, nanti kalian jangan sampai keliru. Bu, ini termasuk kata seru apa kalimat seru, Bu? Nah, kalau kalimat seru kan ditandai dengan beberapa penanda ya, tanda baca. Kalau kata seru di akhir diberikan apa? Tanda baca apa, Nek seru? Tanda seru, Bu. Iya, tanda seru, pentong ya. Nah, huruf I dibalik. Nah, itu aja. Huruf I dibalik itu kalau dalam penulisannya. Kalau dalam pengucapannya kan tidak mungkin kalian mengucapkan bukalah pintunya, tanda seru di belakang kan tidak ya. Kalau ditulis ya kelihatan. Kalau diucapkan bagaimana? Ya itu tadi ada beberapa partikel pembantu. Partikelnya apa sih tadi? Lah tadi ya, bukalah. Nah, atau mungkin bukakan misalnya. Nah, itu beberapa partikel dalam kata kalimat seru. Nah, kalau untuk kata seru sendiri, kita kembali ke kata seru. Kata seru itu apa sih? Seruan. Seruan itu ya kayak spontanitas. Misalnya kalian kaget melihat sesuatu kecelakaan, kaget, apa yang kalian ucapkan biasanya? Astagfirullahaladzim. Nah, itu contohnya. Contoh kata seru misalnya kaget, kita sebut dengan kita menyebut kata astagfirullah. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita terpesona, sama Mbak Yasirli misalnya. Biasanya Mbak Yasirli ini kayaknya kok tampilannya biasa ya, tapi hari ini beda ya. Nah, kalau terpesona, Mas Danang ucapnya apa melihat Mbak Yasirli? Subhanallah. Nah, kayak misalnya dengan tadi subhanallah Mbak Yasirli ya misalnya ya karena hari ini beda banget tidak seperti biasanya misalnya. Nah, itu kan apa ya? Kayak kekaguman terhadap objek. Objek itu bisa berupa benda hidup maupun benda mati ya. Kayak misalnya dengan subhanallah. Kemudian kalau terjatuh biasanya kalian ngapain? Ngomongnya, nek jatuh. Innalillahi. Innalillahi, iya bisa ya. Iya, innalillahi kan ungkapan kayak mendengar berita duka ya. Duka itu kan tidak harus meninggal ya kan, walaupun kalian sering mendengar kata innalillahi itu ketika ada seseorang yang meninggal, tapi yang ketimpa musibah ya kan itu juga kita menyebutnya innalillahi misalnya pas temannya jatuh innalillahi gitu. Jangan tersinggung, wah aku butuh mati ki. Ya ndak ya kan. Itu kan kena musibah ya. Nah, semacam itu. Itu kata seru ya, interjeksi. Jadi kayak spontanitas menggambarkan perasaan atau melihat sesuatu yang tadi misalnya kagum, menakutkan, kemudian mendengar berita-berita duka dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kata seru ya. Oke, untuk jenis kata tugas yang lain ada lagi yakni partikel yang tadi sudah saya singgung ya, partikel. Partikel itu adalah ada tah, ada pun. Kalau saya singkat ya lah, tah, kah, pun ya ada 4 ya lah, tah, kah, pun. Kayak ini biasanya membantu dalam tadi pembentukan kalimat perintah ya, misalnya bukalah atau kalimat tanya misalnya apakah ya kan. Bagaimanapun, nah itu kayak penegasan kata
partikel pun itu untuk penegasan bisa. Oke ya. Itu berkaitan dengan kata tugas. Nah, kalau untuk kata benda ini saya yakin teman-teman bisa menjelaskan ya, karena ini sudah pernah dipelajari nek kata benda dan kata kata benda, kata kerja ini semuanya di kelas 10 ya. 10 bahasa Indonesia ada ya? Ya. Ingat enggak kelas 10-nya? Masa lupa? Baru lulus loh kalian. Baru lulus ya. Ada itu sebelum pas pembahasan teks laporan hasil observasi ya untuk kebahasaannya itu masuk ke kata benda dan kata kerja. Kok tahu Bu? Ya tahu lah. Saya kan pernah ngajar SMK ya, jadi paham juga materi di SMK. Nah ini ya, udah pernah kalian pelajari ciri-cirinya yang membedakan kata benda dengan kata kerja apa sih? Nah, nanti kalian bisa menggali kembali ya berkaitan dengan kata. Nah, eh saya punya kata sapu. Oke. Sapu ini termasuk jenis kata yang mana? Dari 1 sampai Benda. ya oke Kata benda. benda, Bu. Benda ya. Berarti kata benda itu intinya kata yang seperti apa? Sabu. Apa? Kata benda itu yang bagaimana berarti? Kenapa sapu disebut benda? Kenapa kamu mencintai Mbak Lela? Penting cinta Bu. Oh, udah bisa. Cinta itu harus ada alasannya, ya kan? Wes, mulai deh Bu. Iya, main kudu orang ngantuk ya. Sama kalian ini menyebutnya. Iya, tadi sapu itu termasuk kata apa? Kata benda Bu. Mantap jawabnya ya. Mantap. Oke. Dan ditanya, alasannya apa? Meneng kabeh. Nah, Pegang. bisa dipegang. Oke ya. Jadi intinya nek Karena benda ya. alat Nah, karena alat yang alat apa tadi? Ada suara ya tadi ya? Tadi siapa yang kan debu. alat untuk membersihkan debu? Oke, fungsinya ya, fungsinya ya, untuk membersihkan debu. Oke ya. Oke, jadi eh dua jawaban teman kalian, iya. Disebut dengan kata benda karena tadi ada yang menjawab bisa dilihat Bu. Terus dia memiliki fungsi untuk membersihkan. Oke, itu untuk fungsinya. Tapi untuk definisinya, ya yang namanya benda itu ya bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar juga ya, bisa didengar misalnya kayak angin, desiran angin kan kita bisa mendengarnya kan, kita bisa merasakannya juga. Nah, itu yang termasuk kata benda. Nah, sekarang kalau sapu itu kata benda, bagaimana dengan kata menyapu? Termasuk kata apa ini? Kata kerja, Bu. Kerja, Bu. Kata kerja. Kerja, Bu. Oke. Oke, menyebut semuanya kata kerja. Ciri dari kata kerja yang saya sebutkan tadi itu apa cirinya? Ada kata Cirinya tambahan apa kira-kira? di depannya, Bu. Iya, bukan kata tambahan ya, itu kata Imbuhan. berimbuhan. Oke ya. Jadi ada imbuhannya, imbuhannya me. Nah, di sini berarti kita udah sedikit menyinggung tentang ciri dari kata kerja. Awalannya atau kata dasarnya sapu tadi itu adalah kata benda. Tapi jika ditambahi dengan imbuhan me menjadi menyapu, maka berubah menjadi kata kerja. Ya. Nah, sekarang sapu menjadi menyapu itu jadi kata kerja. Bagaimana kalau sapu menjadi penyapu? Itu kata apa? Penyapu. Kata benda, Bu. Kata benda. Alasannya apa, Mbak? Karena penyapu kan orang. Orang Oke, yang nyapu. pinter ya, tepat sekali ya. Nanti jangan kaget ya, atau jangan bingung ya kalian ketika membuat kalimat. Nah, ini kan kalau kita membuat kalimat itu tata bahasa atau bahasa Inggrisnya kan grammar ya, nek bahasa gramatikal unsur gramatikal itu harus jelas ya. Satu kalimat itu harus jelas subjeknya mana, predikatnya apa.
Kalau ada objek pelengkap dan keterangan itu kan sekedar penambahannya ya. Yang paling pokok disebut kalimat itu kan ada subjek, ada predikat. Intinya kan itu. Nah, nanti kalian jangan bingung ketika diminta untuk menganalisis. Misalnya kalian buat kalimat, ya kan. Jangan sampai kalimat yang dibuat itu tidak jelas mana predikatnya, mana subjeknya. Contohnya tadi misalnya ada kata penyapu. Mungkin ya, kalian kan bingung kan tadi yang penyapu itu apa ya? Kita lihat dulu, kita analisis dulu artinya. Penyapu itu apa sih? Oh, ternyata penyapu itu orangnya kan. Nah, orangnya berarti ini bukan kata kerja. Ini maksudnya adalah kata benda. Nah, karena itu adalah pelakunya. Nah, sekarang pembangunan. Kata apa ini? Pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan. Pembangunan wes itu ya, pembangunan. Kata apa ini pembangunan? Oh, bingung. Pembangunan kata apa? Kalau membangun pasti kalian langsung tahu. Kata kerja bu ada imbuhannya melakukan. Kalau pembangunan, ayo, 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 ayo. Nah, ya, silahkan mikir dulu. Nah, saya kembali ke tadi yang penyapu tadi ya. Berarti kita bisa menyimpulkan juga kalau kata kerja tadi salah satu imbuhannya itu menggunakan imbuhan me. Selain me kan ada be ya. Ada banyak ya, ada me, ada be ya kan. Tapi untuk kata benda imbuhannya itu menggunakan imbuhan pe dan ada juga akhirannya an. Ingat-ingat ya, itu untuk kata benda. Nah, untuk tadi pembangunan PR untuk kalian apa itu termasuk ya. Nah, sekarang saya bahas ke yang kata sifat. Nah, sifat jelas ya, ini menggambarkan apa nih sifat? Contoh kata sifat apa dulu, Wes? Nah, termasuk kata sifat Besar. pintar, oke. Selain pintar apa lagi? Menyayangi, mencintai. Wis, menyayangi, mencintai. SOS bucin ya, Mbak. Oke ya. Oke. Ya betul ya, ada menyayangi, mencintai itu termasuk kata sifat. Jadi berkaitan dengan karakter ya yang dimiliki oleh kata benda. Karakter yang dimiliki oleh kata benda. Oke ya. Kalau kata ganti ini adalah menggantikan ya. Kata ganti itu ada dia, adanya, ada mereka. Nah, itu termasuk kata ganti ya. Kalau kata keterangan itu menerangkan ya. Menerangkan apa sih? Bisa menerangkan tempat, menerangkan waktu, cara, alat. Nah, itu yang termasuk keterangan. Kemudian kalau kata bilangan ya berkaitan dengan angka. Ya, ada ke 1, ada 1/10, ya kan. Kemudian ada 1000, ya kan. Itu termasuk kata bilangan. Kalau kata bilangan sih tidak ada masalah ya. Kalian bisa. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ke jenis kata berdasarkan proses pembentukannya. Ya. Nih, ada 4. Ya, ada 4 berdasarkan proses pembentukannya. Bagaimana sih terbentuknya kata tersebut? Yang pertama itu adalah kata dasar, ya. Yang kedua kata berimbuhan, ketiga kata majemuk, dan yang terakhir adalah kata ulang. Nah, kalau kata dasar intinya ya dia berdiri sendiri ya, tidak dilekati oleh unsur gramatikal. Berarti ini berkaitan dengan leksikalnya. Misalnya ada meja, ada kursi, ada pergi, ada apalagi sih? Putih ya. Ada kuning, nah ada hijau. Nah, itu termasuk kata dasar. Tapi jika sudah mendapatkan embel-embel ya atau dilekati dengan unsur gramatikal berupa ada me, ada ber, maka itu menjadi kata berimbuhan. Imbuhan itu sendiri ada berupa apa? Imbuhan jenisnya? Me, itu berarti imbuhannya di mana? Menyapu. Berarti Depan. depan atau awalan. Nah, kemudian kalau lukisan berarti itu di
Belakang. belakang, Akhir. akhiran. Oke ya. Kemudian Belakang. kalau pemakaman, Belakang. Awal akhir. awal, akhir. Oke. Kemudian kalau gerigi, apa kalau gerigi? Sisipan. Oke ya. Awal dan akhir. Bukan itu sisipan barang, bukan awal dan akhir. Oke ya, kalau awal dan akhir tadi pemakaman, dari kata dasar makam dapat imbuhan koan. Nah, jadi kata perimbuhan itu jenisnya ada awalan, ada akhiran, awal dan akhir, dan yang keempat itu adalah sisipan. Sisipan ini sih jarang kita jumpai ya, dia itu menyisip di tengah. Misalnya gigi menjadi gerigi, berarti sisipan itu ada sisipan er. Selain sisipan itu ada juga sisipannya kemudian ada juga sisipannya ya, biasanya itu. Oke. Kemudian yang ketiga ada kata majmu. Kata majmu itu artinya berapa toh? Majmu gabungan banyak kan. Jadi kata majmuk ya, gabungan berapa kata? 2 kata. 2 Apa ini? kata, Bu. Nah, gabungan 2 kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Ya, gabungan 2 kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Misalnya, saya punya kata apa ya? Kaca. Saya punya kata kaca. Kaca di sini artinya apa toh? Apa arti kaca? Kaca untuk apa? Fungsinya wes, gampang fungsinya. Berkacalah pada dirimu sendiri. Yes. Berarti intinya kan berkaca itu ya menatap ya, melihat kan. Ya kan? Kaca itu digunakan untuk melihat, gitu kan gitu. Sama ada mata. Mata artinya ya indera penglihatan. Nah, 2 kata ini awalnya kan berbeda, tapi ketika saya satukan, kacamata memiliki makna alat bantu yang digunakan untuk melihat. Walaupun pada dasarnya hampir sama dengan arti mata di awal, kemudian kaca di awal, tetapi ketika digabungkan itu menimbulkan makna yang baru. Contohnya lain misalnya, ada rumah. Ya, rumah tadi artinya kan tempat tinggal ya, tempat tinggal. Ada kata sakit. Sakit artinya apa? Tidak sehat. Iya, sinonim. Antonim dong tidak sehat gitu ya. Oke ya, nanti kalau makan apa artinya? Ya ini Bu, ya sakit itu tidak sehat ya, atau kondisi badan yang kurang fit ya, itu sakit. Kemudian kalau jiwa artinya apa? Jiwa Rohani. rohaninya. Oke. Nah, 3 kata tadi itu kan memiliki makna sendiri-sendiri ya. Rumah artinya tempat tinggal atau bangunan. Kemudian sakit itu kondisi badan yang kurang fit atau tidak sehat. Kemudian jiwa itu berkaitan dengan rohani. Nah, jika kita ubah menjadi kata majemuk, kita gabungkan ketiga itu ya, menjadi rumah sakit jiwa. Berarti artinya itu kan muncul arti baru, ya kan? Jadi tempat tinggal untuk orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kata majemuk. Gabungan 2 kata atau lebih ya yang menimbulkan makna baru. Nah, sekarang untuk penulisan kata majemuk itu ada beberapa yang dirangkai, ada beberapa yang dipisah ya. Nanti kalian jangan kaget ya. Contohnya untuk kata tadi rumah sakit jiwa itu kan pisah ya, dipisah. Tapi untuk kata matahari, kemudian segitiga, segi empat itu penulisannya dirangkai. Itu sudah aturan baku yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi jangan
tanya, Bu, kenapa alasannya ini dirangkai, kenapa ini dipisah ya, Bu? Karena ada aturan baku yang sudah ditetapkan. Jadi tidak semua kata majemuk penulisannya itu dirangkai, ada juga yang dipisah. Kalau untuk segitiga, segi empat, penulisan bakunya itu dirangkai, bukan dipisah. Oke ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kata ulang. Ya, kata ulang ya berarti kata yang mengalami pengulangan. Ya, pengulangan ini bisa berubah bentuknya itu. Saya singkat kata dasar KD ya. Kata dasar dengan kata dasar, bisa juga kata dasar dengan kata berimbuhan, atau kata berimbuhan dengan kata dasar. Nah, saya singkat KD, kata dasar, kata berimbuhan itu adalah KB. Oke ya. Ini bisa bentuk pengulangannya. Misalnya dasar dan dasar. Contohnya apa kalau yang dasar dan dasar? Anak-anak. Oh, anak-anak. Oke. Anak-anak. Oke. Kalau yang apa tadi? Kata dasar dan kata berimbuhan, contohnya ada dasar, kemudian yang kedua berimbuhan. Ajar mengajar. Ajar mengajar. Oke. Kalau berimbuhan dan dasar? Mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang. Oke, cakep ya. Ini dia jenis contohnya ya. Ini kan dasar-dasar, dasar berimbuhan dan dasar. Oke ya. Namun untuk kata ulang itu ada satu tambahan, itu ada kata ulang semu ya. Nah, jenisnya ada kata ulang semu. Ini kenapa disebut semu? Karena semu itu kan sesuatu yang tidak jelas ya, samar-samar ya. Ini maksudnya iya ataukah tidak? Ibaratnya ini jenis kelaminnya mana sih ya, semu ya. Tidak jelas ini ya kan. Ini kata ulang semu, ini termasuk kata ulang apa tidak sih? Nah, itu kategorinya adalah kata ulang semu. Contohnya yang bisa kalian temukan itu ada kata yang ini loh ya, paru, paru. Ya, ini termasuk kata ulang semu. Ya, tidak ada kata dasar paru kan. Ini kan memang gandengannya ya, paru-paru. Kemudian ada kata apa lagi yang termasuk kata ulang semu? Ubur-ubur, Bu. Nah, ubur-ubur kan tidak mungkin ubur kan, tidak ada ya ubur-ubur. Nah, ini kategorinya termasuk kata ulang semu. Dia bukan kata dasar dan kata dasar ya. Tidak, tapi dia maksudnya yang kata ulang Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Yang hilang ini tiba-tiba ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini Mas Eko sudah hadir belum? Eko Wahyu. Dalam, Bu. Oh, Eko sudah hadir ya. Oke. Mbak Lela ada ya tadi ya? Oke, ini ya. Belum absen ya Mbak Lela. Tak bantu absen wes. Ya, oke. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak tak stop dulu ya. Oke. Nah, oke ya. Cukup untuk hari ini? Atau ada yang mau didiskusikan boleh? Sebentar. Ada ini deh. Oh iya, lupa ya. Oke, sebentar. Kita analisis dulu yuk. Bentar. Tak lihat ke lagi. Kita analisis yang terakhir yuk. Ini aja wes. Oke. Yuk kita analisis yang ini ya. Tentukan kata-kata di bawah ini berdasarkan proses pembentukan kata. Saya tanya ke proses pembentukan kata ya, bukan ke jenis kata, kelas kata, bukan ya. Penertiban. Ini termasuk kata apa? Berdasarkan prosesnya. Proses ada kata dasar, berimbuhan, majemuk, dan kata ulang.
Berimbuhan, Bu. Oke, ini KB ya, kata perimbuhan. Dari kata apa? Imbuhannya apa? Dari kata tertib. Oke, berarti tertib. Terus imbuhannya O dan an. O dan an. koan. Ini ya. Oke. Kemudian kalau yang nomor 2, sukuisme. Kata dasar. Kata dasar. Berimbuhan. 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 Oke, kata perimbuhan. Beribuan. Oh. Dari kata Suku. plus Isme. bentar, isme ya. Ada suku, ada isme. Ini kalau untuk imbuhan isme itu ini juga termasuk imbuhan-imbuhan tertentu ya. Ada isme, kemudian ada oh ini ikut akhiran ya, akhiran iya, ada wi ya. Kemudian ada apa lagi ya? Kalau wi kan misalnya duniawi, nah itu bisa masuk ke kata berimbuhan ya. Khusus ya. Kalau ini kata apa ini? Kata ulang. Ya, kata ulang. Kata ulang bentuknya Kata dasar. kata dasar. Oke, Berimbuhan. kata An. berimbuhan. Oke. Berjejer. Berjejer. Berimbuhan. Kata berimbuhan. Berimbuhan. Gampang ya. Prosesnya Jejer berimbuhan ber. jejer jejer. dapat imbuhannya adalah be. Be ya. Be itu bisa berubah menjadi ber, bisa menjadi bel. Ya. Untuk me itu juga bisa menjadi tetap me, bisa mem, bisa men, bisa meng, bisa juga men. Ya, jadi itu variasinya, variasi dari imbuhan me. Ini juga ber itu kan variasi dari imbuhan be, karena dia berasal dari be, ber, dan bel, variasinya ya. Kemudian kalau yang ini apa? Tumpang tindih. Apa? Kata apa ini? Kata ulang. Iya. Kata ulang ya. Kata ulang tapi di sini kata ulang yang berubah bunyi. Kan ada ya, mondar, mandir, sayur, mayur. Nah, ini namanya juga termasuk kata ulang, tapi yang berubah bunyi. Nanti berubah bunyi itu kan bisa vokal, konsonan, semacam itu ya. Oke. Kemudian kosakata. Ini termasuk kata apakah ini? Ayo, ayo. Kata dasar, Bu. Kata dasar. Iya kah? Iya, majemuk ya, lebih tepatnya majemuk. Ini dirangkai ya, ini penulisannya dirangkai ya, yang baku ya, bukan dipisah. Kalau ini Dharma Bakti, Majemuk. ya. Mulai Berimbuhan. berimbuhan. Halo, Imbuhan. halo ya, bukan galau ya. Imbuhan. Kata dasar ya, kita tidak usah bergalau-galau ria di pagi hari. Nah, kalau yang terakhir, Majemuk. iya. Nah, jadi kita lihat bedanya ya. Ada beberapa kata majemuk yang penulisannya dirangkai, ada juga yang dipisah. Contohnya yang rendah hati, ini penulisannya dipisah bakunya. Yang kosakata dan dharma bakti itu penulisannya dirangkai. Ya, ada beberapa ya, ada beberapa yang dirangkai, ada beberapa yang dipisah. Oke, bisa dipahami ya, gampang ya kalau ini ya. Oke, nah cukup untuk hari ini. Cukup, Bu. Cukup ya. Melas ke kuotamu nanti. Oke ya, belum dapat kuota bantuan ya?
Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya untuk ini. Nanti kita lanjutkan di grup saja ya. Tidak ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan untuk diskusi. Bu, yang tugas kemarin itu dikirim lewat email sekarang. Dikirim lewat email ya. Ada sih japri saya ya kalau tidak salah ya. Iya kayak ya, yang japri karena dikirim lewat email gagal-gagal terus dijapri ke saya tidak apa-apa. Ya. Karena di Viklas tidak saya buka apa namanya? Tidak saya buka, maka teman-teman tidak bisa mengirimnya lewat Viklas. Jadi saya alihkan ke email. Kalaupun kemarin ada yang susah ngirim gagal terus, bisa lewat Japri. Kemarin ada yang Japri saya, ngirim tugasnya ke saya. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kata pembangunan tadi termasuk kata apa? Nah, kan kalian yang tak tanyain, malah balik tanya. Ya. Pembangunan itu termasuk kata apa sih? Apakah kata kerja ataukah kata kata kerja ataukah kata benda? Benda, Bu. Kata benda. Kerja. Kata Oh, kerja. ada yang jawab kerja, ada yang jawab benda. Oke. Coba kalian dianalisis lagi. Nanti cari ini ya, gampangnya gini. Carilah ciri-ciri kata benda dengan ciri-ciri kata kerja. Nanti di situ ada banyak penjelasannya. Bisa diingkari dengan kata bukan, bisa diingkari dengan kata tidak. Ada juga cirinya itu menggunakan imbuhan. Nah, imbuhannya apa? Coba kalian cari. Ya, apakah pembangunan itu kata benda ataukah kata kerja? PR untuk kalian. Pembuka kita di pertemuan berikutnya. Yang offline siap-siap. Ojo ngono ora gelem offline kabeh ini. Mau Bu ditakoki. Enggak, pertanyaan sama untuk offline dan online ya. Tidak hanya untuk mahasiswa yang offline, online juga. Cari ya ciri kata benda dan kata kerja. Nah, pembangunan itu nanti masuknya apakah ke kata benda ataukah kata kerja. Ya. Oke, sebelum tak akhiri saya mau ambil gambar foto terlebih dahulu ya. Ambil dulu gambarnya. Oke, ada dua ya, ini ada dua season ya. Saya ambil yang season pertama, silakan diaktifkan videonya. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sehat selalu untuk teman-teman. Nanti di data ya, komtiknya mendata atau koordinatornya saja ya, koordinator mata kuliah bahasa Indonesia ini membuat list daftar nama yang sudah vaksin tahap 1, kemudian bawahnya daftar nama yang sudah vaksin tahap 2. Nanti kalau sudah, silakan Mbak Sania kirim ke grup. Nah, nanti saya tentukan yang bisa offline untuk minggu depan mulai dari siapa saja begitu. Ya. Itu nggih Mbak Sania nggih. Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri semua ya. Ya, Bu, terima kasih.